Alexander Isak menjadi target utama Arsenal pada bursa transfer musim panas 2025. Striker asal Swedia itu tampil gemilang bersama Newcastle United, termasuk mencetak gol penentu di final Piala Liga yang mengakhiri puasa gelar The Magpies selama lebih dari 70 tahun. Performanya yang impresif menjadikannya salah satu striker terbaik Liga Inggris musim ini, bahkan mengungguli Erling Haaland dalam aspek tertentu. Isak memang masih tertinggal 2 gol dari Haaland di Liga, tetapi ia unggul dalam jumlah assist dan berhasil melakukannya di tim yang tidak memiliki banyak pemain kelas dunia. Mikel Arteta sangat menginginkan jasanya, tetapi Arsenal bukan satu-satunya klub yang tertarik. Liverpool, di bawah manajer baru Arne Slot, juga mencari striker baru, terutama jika Mohamed Salah meninggalkan klub di musim panas. Newcastle dikabarkan mematok harga lebih dari 100 juta pound British untuk Isak, bahkan bisa mencapai 130 juta pound British. Jika Arsenal bersedia membayar angka tersebut, itu akan memecahkan rekor transfer klub yang sebelumnya dipegang oleh Declan Rice, 105 juta pound British dari West Ham pada 2023. Namun, meski Rice sukses memperkuat lini tengah Arsenal, ia belum mampu membawa tim meraih gelar juara Liga Inggris. Banyak yang percaya bahwa mendatangkan striker kelas dunia seperti Isak adalah kunci terakhir untuk menuntaskan proyek Arteta. Namun, ada kekhawatiran besar mengenai riwayat cedera Isak. Sejak bergabung dengan Newcastle, ia telah absen dalam 39 pertandingan selama 206 hari akibat 6 masalah cedera berbeda. Musim ini saja, ia sudah melewatkan 9 pertandingan untuk klub dan timnas Swedia. Jika Arsenal menggelontorkan dana besar untuk Isak, mereka harus mempertimbangkan risiko cedera jangka panjang. Klub akan berharap sang striker bisa bertahan setidaknya 5 tahun dan berkontribusi maksimal tanpa sering mengalami cedera. Selain Isak, Arsenal juga memiliki target lain seperti Martin Zubimendi, gelandang Real Sociedad yang diperkirakan berharga lebih dari 50 juta pound British. Jika Arsenal menghabiskan hampir 200 juta pound British hanya untuk 2 pemain, itu bisa memengaruhi potensi perekrutan di posisi lain seperti winger kiri, gelandang serang, gelandang bertahan, bek serbaguna, dan kiper cadangan. Meski Arsenal memiliki fleksibilitas finansial untuk belanja besar di musim panas, mereka tetap harus memperhatikan regulasi Financial Fair Play (FFP) dan Profit and Sustainability Regulations (PASAR). Selain biaya transfer, gaji pemain juga menjadi faktor penting setelah laporan keuangan terbaru menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengeluaran gaji klub. Arsenal menghadapi dilema besar dalam mengejar Alexander Isak. Di satu sisi, ia bisa menjadi kepingan terakhir yang membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris. Namun, di sisi lain, harga tinggi dan riwayat cederanya membuat transfer ini menjadi perjudian besar. Apakah Arsenal akan berani mengambil risiko ini atau mencari opsi lain? Semua akan terjawab di bursa transfer musim panas 2025. Premier League tahun 2024 sampai tahun 2025 semakin mendekati akhir musim, dan banyak pengamat mulai memberikan prediksi mengenai siapa saja yang akan mengisi 4 besar klasemen akhir. Salah satu yang menarik perhatian adalah prediksi dari legenda Arsenal, Ian Wright. Menurutnya, Chelsea berpotensi terlempar dari posisi 4 besar setelah kekalahan mereka dari Arsenal. Saat ini, Chelsea berada di posisi keempat klasemen, namun dengan hanya 9 pertandingan tersisa, mereka menghadapi tekanan yang besar. Kekalahan 1-0 dari Arsenal membuat posisi mereka semakin rentan, terutama karena Manchester City hanya terpaut 1 poin di belakang mereka. Tim-tim lain seperti Newcastle, Bournemouth, dan Brighton juga berpeluang untuk mengejar Chelsea dalam beberapa pekan ke depan. Wright mengungkapkan kekhawatirannya mengenai performa Chelsea, terutama dalam hal serangan. Dalam program Kelly and Wright Show, ia menyatakan bahwa tim asuhan Enzo Maresca terlihat sangat lemah dalam pertandingan melawan Arsenal. Ia mencatat absennya beberapa pemain kunci seperti Noni Madueke dan Nicholas Jackson yang membuat Chelsea kehilangan daya serang yang signifikan. Chelsea sudah buat keputusan soal masa depan. Performa Chelsea yang menurun. Dalam pandangan Wright,
Chelsea tidak menunjukkan tanda-tanda ancaman selama pertandingan melawan Arsenal. Mereka tampak kesulitan untuk menciptakan peluang dan tidak memiliki pemain yang mampu mengontrol permainan. Hal ini membuat mereka kesulitan untuk memberikan umpan kepada para pemain yang sebelumnya tampil baik di awal musim. Mereka tidak terlihat seperti tim yang bisa mencetak gol, ujar Wright. Sebagai seorang bek, tidak ada cara untuk merasa percaya diri saat bermain di depan Robert Sanchez. Wright bahkan memperkirakan bahwa Chelsea bisa mengalami penurunan yang cukup drastis, sehingga tim yang saat ini berada di posisi ke-10, Bournemouth, bisa saja menyalip mereka sebelum akhir musim. Saya tidak melihat ada skenario di mana mereka bisa masuk ke 4 besar, tambahnya. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan bagi Chelsea semakin meningkat. Dengan hanya 9 pertandingan tersisa, persaingan untuk mendapatkan tempat di Liga Champions semakin ketat. Tanyakan kepada penggemar Arsenal bagian tim mana yang perlu diperkuat di musim panas, dan kami yakin mereka akan mengatakan penyerang tengah. Majulah lebih jauh dan tanyakan siapa penyerang yang mereka inginkan, dan Alexander Isak dari Newcastle United hampir pasti akan menjadi salah satu nama pertama yang disebutkan. Akan tetapi, meski pemain Swedia itu akan menjadi tambahan luar biasa bagi tim Mikel Arteta, ia bukanlah satu-satunya pemain yang harus dan dapat direkrut klub London Utara itu dari Magpies. Menurut laporan awal bulan ini, The Gunners sekali lagi tertarik pada Bruno Guimaraes yang sangat berbakat, meskipun, sehebat apapun pemain Brasil itu, ia masih bernilai jutaan lebih rendah daripada salah satu bintang utama Arsenal. Jadi, ada beberapa alasan mengapa Arsenal ingin mengeluarkan banyak uang untuk Guimaraes di musim panas. Yang pertama adalah ia bisa bermain di 2 posisi dengan standar yang cemerlang. Misalnya, meski ia telah bermain di 4 posisi sepanjang karirnya, ia menghabiskan sebagian besar waktunya bermain sebagai gelandang bertahan atau gelandang tengah, dengan tampil sebanyak 181 kali sebagai gelandang bertahan dan 76 kali sebagai gelandang tengah. Di atas keserbagunaan posisinya, sebuah sifat yang kita tahu dihargai Arteta, pemain internasional Brasil itu adalah ancaman nyata dalam serangan, karena hanya dalam 37 penampilan musim ini, dengan total 3.006 menit, ia telah mencetak 3 gol dan memberikan 8 assist. Itu berarti mantan bintang Lyon tersebut rata-rata terlibat dalam 1 gol setiap 3,36 pertandingan, atau setiap 273,27 menit, meski tahun ini ia lebih banyak tampil sebagai gelandang.